Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari sejarah kebudayaan Islam tentang materi pokok strategi dakwah Rasulullah SAW pada periode Madinah. Kedatangan Rasulullah SAW di Madinah pada 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah merupakan awal dari dimulainya dakwah. Dalam perjalanannya, ajaran Islam yang disampaikan Rasulullah SAW lebih mudah diterima oleh bangsa Arab, sebab mereka sebelumnya telah memahami agama-agama ketuhanan. Pada akhirnya Rasulullah SAW berhasil menaklukkan Madinah dan memiliki pengikut yang setia untuk sama-sama menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah hingga akhirnya membawa keberhasilan. Yang pertama, membangun masjid sebagai pusat kegiatan dakwah. Yang kedua, melakukan perjanjian dengan kaum Yahudi Madinah. Yang ketiga, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Yang keempat, membangun ekonomi rakyat dengan mendirikan pasar. Rasulullah SAW membangun dua masjid yang dijadikan sebagai pusat kegiatan dakwah di Madinah, yaitu Masjid Quba yang dibangun saat kedatangan pertamanya dan Masjid Nabawi yang kemudian dijadikan untuk mendidik para sahabatnya dan mengatur pemerintahan. Selama dakwah di Madinah, Rasulullah SAW melakukan perjanjian untuk memperkokoh posisi kaum muslimin dari gangguan penduduk asli bangsa Arab maupun Yahudi. Hal ini juga dilakukan tak lain untuk menjaga stabilitas di Madinah. Perjanjian tersebut kemudian melahirkan Piagam Madinah. Piagam ini berisi 10 bab, diantaranya pembentukan umat, hak asasi manusia, persatuan seagama, persatuan segenap warga negara, golongan minoritas, tugas warga negara, melindungi negara, pimpinan negara, politik perdamaian, dan bab terakhir merupakan penutup. Rasulullah SAW juga mempersaudarakan dua kaum muslimin, yakni Muhajirin dan Ansor. Rasulullah SAW menganjurkan untuk kedua kaum tersebut untuk saling memupuk persaudaraan dan melarang adanya sentimen kesukuan. Hal ini dilakukan untuk memperkuat umat Islam. Rasulullah SAW mendirikan pasar yang tidak jauh dari Masjid Nabawi untuk membangun perekonomian rakyat sekaligus sebagai sarana dakwahnya. Pasar ini dibangun untuk mendidik umat dalam mengatur roda perekonomian yang adil berdasarkan ajaran Islam. Pasar Madinah yang menjadi salah satu strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah ini kemudian menjadi jantung perekonomian negara Islam yang pertama.